sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum memulai ibadah. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, duduk yang rapi dan jangan rebahan, apalagi sambil makan atau main. Yang ketiga, bawa Alkitab atau catatan dan alat tulis yang lain. Dan yang keempat, ikuti ibadah sampai selesai, sampai doa berkat. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini adik-adik? Tetap sehat, tetap semangat ya adik-adik ya. Nah hari ini kita kembali lagi nih ibadah Rokit. Adik-adik pasti seneng banget untuk ibadah sama-sama. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa untuk mulai ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk kami boleh beribadah, memuji-Mu, membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik Kau berikan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita mau puji Tuhan. Hari ini kita mau gerakkan badan kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Semua tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, angkat jempolnya. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus kita sungguh amat baik adik-adik. Wah adik-adik masih semangat hari ini untuk muji Tuhannya? Masih. Yuk sama-sama coba, sama-sama kakak buat tanda kayak begini. Love, kasih. Kita mau nyanyikan pujian ini lebih lagi. Lebih semangat adik-adik. Katakan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan
baik, kasih-Nya sungguh indah untuk setiap kita. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik, yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau baik, sangat baik. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Minggu ini Kak Iren akan membawakan firman dengan judul Yesus menenangkan badai. Sebelum kita mulai, yuk kita siapin dulu Alkitab kita masing-masing. Kakak tunggu ya. Udah semua siapin Alkitabnya? Yuk, udah siap Alkitabnya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah kumpulkan kami bersama-sama di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu memimpin kami selama kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami bisa menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan minggu ini kakak ambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Nah, yuk kita buka yuk. Nah, adik-adik udah ketemu semua di Alkitabnya? Yang belum bisa buka Alkitab bisa minta tolong mama atau papa ya. Di Matius 8 ayat 23 sampai 27.
Judul perikop dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 adalah angin ribut diredakan. Jadi kakak mulai cerita ya adik-adik. Jadi pada suatu malam Tuhan Yesus dan murid-muridnya berpergian menggunakan perahu. Adik-adik tahu kan perahu? Ya, yang kapal yang gede gitu. Perahu. Nah, Yesus dan murid-muridnya ini pergi ke suatu tempat menggunakan perahu pada malam hari. Nah, Yesus pun tertidur di perahu karena pada siang harinya Tuhan Yesus sudah berkhotbah kepada banyak orang. Jadi capek banget rasanya. Karena Tuhan Yesus capek, karena Tuhan Yesus juga manusia, pada saat itu Tuhan Yesus tertidur di kapal. Nah, waktu Tuhan Yesus tertidur di kapal, tiba-tiba aja ada badai yang besar banget menimpa kapal tersebut. Badainya itu ada banyak angin, terus banyak gelombang mengguncang satu kapal tersebut. Nah, murid-muridnya Yesus pada saat itu panik. Aduh, kenapa ini ada banyak angin, ada banyak gelombang, ada badai yang besar banget di kapal tersebut. Murid-murid Yesus pun panik dan ketakutan. Aduh, kayak mana nih? Apa jangan-jangan kita akan binasa? Aduh, kita harus ngapain nih? Akhirnya karena takut, murid-muridnya Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Tuhan Yesus lagi tidur. Tiba-tiba murid-muridnya datang. Tuhan Yesus, tolongin kami, lindungi kami. Ada badai yang besar banget menimpa kapal ini. Lihat, Tuhan Yesus ada banyak angin, ada gelombang. Jangan-jangan kami akan mati ya Tuhan Yesus, atau kami akan binasa. Murid-muridnya panik. Tapi di Matius 8 ayat 26 berkata seperti ini. Tiba-tiba Yesus bangun dan ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus dibangunin sama murid-muridnya, Tuhan Yesus langsung ngomong, "Hai kamu murid-murid aku, apakah kamu kurang percaya dan mengapa kamu takut? Ada aku di sini." Dan Tuhan Yesus langsung bilang, angin-angin, gelombang danau, tenang. Dan seketika saja semua angin, ombak, danau tersebut menjadi tenang sekali. Tidak ada badai lagi. Wah, murid-muridnya yang melihat hal itu langsung takjub. Hah? Bagaimana bisa? Tadi kan ada angin, ada gelombang yang besar menimpa kapal ini, ada badai. Kok ketika Tuhan Yesus ngomong tenang, semuanya ikutan tenang, gak ada badai lagi? Kok bisa? Kok bisa? Nah, ketika itu Tuhan Yesus ingin bilang bahwa jangan takut murid-murid aku, ada aku di sini. Percaya sama aku. Karena aku punya kuasa yang besar. Tuhan Yesus ngomong kayak gitu ke murid-muridnya. Nah, adik-adik, lewat cerita tadi, ketika Tuhan Yesus meredakan angin yang besar, badai yang besar, kakak mau sampaikan bahwa ketika kita, adik-adik, kita ataupun murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus punya kuasa yang besar. Yang seharusnya adik-adik lakukan adalah percaya.
percaya kepada Tuhan Yesus, percaya sepenuhnya. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang apa yang kita hadapin di depan kita. Sekalipun ada badai yang besar seperti tadi. Karena apa? Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar daripada badai tersebut. Tuhan Yesus cuma ngomong, tenang, tenang, danau. Semuanya seketika langsung tenang. Gak ada lagi badai, gak ada lagi angin. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya adik-adik. Iya dong. Jadi kakak mau ingetin ke adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apapun. Jadi yang perlu adik-adik lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika adik-adik menghadapi masalah, yang adik-adik perlukan lakukan adalah berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi adik-adik gak perlu khawatir, gak perlu takut kayak murid-murid tadi waktu ada badai. Oke? Nah, kakak senang banget kalau adik-adik bisa mempraktekkan apa yang tadi kakak bilang, yaitu percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kakak Iren mau kasih 3 pertanyaan untuk minggu ini. Adik-adik bisa jawab pertanyaan ini di link yang ada di description box ya. Adik-adik bisa klik dan jawab pertanyaan kakak. Oke, pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan minggu ini adalah, pertanyaan pertama, judul firman Tuhan minggu ini adalah. Pertanyaan kedua, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya takut dan akhirnya membangunkan Tuhan Yesus? Oke, jadi pertanyaan kedua adalah, apakah yang Tuhan Yesus katakan ketika murid-muridnya takut dan akhirnya membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur? Ingat ya, tadi kakak udah bilang loh di mana. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah? Ada 2 ya jawabannya. Apa? Jadi pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Nah, adik-adik, itu dia 3 pertanyaannya. Adik-adik bisa jawab pertanyaan tersebut di link yang ada di description box. Adik-adik bisa klik dan akhirnya menjawab pertanyaan dari kakak Iren barusan. Dan pada akhirnya kakak ingin sekali adik-adik mempraktekkan firman yang tadi kakak udah sampaikan, yaitu berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika adik-adik menghadapi masalah, jangan takut dan jangan khawatir. Oke? Yuk, kita mau berdoa, kita mau akhiri firman Tuhan pada minggu hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin jalannya firman Tuhan pada minggu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada Engkau dan kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Kau punya kuasa yang sanggup menolong kami menghadapi masalah. Dan kami mau berdoa dan kami mau percaya kepada Tuhan Yesus karena Engkau sanggup melakukan apapun. Kami percaya dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang adik-adik angkat tangannya, kita mau berdoa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Ingat ya adik-adik, jaga kesehatan dan jangan kemana-mana dulu. Dah.